Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini pun kita ada karena anugerah Tuhan semata. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita memohon pertolongannya, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berseru kepadamu dan berdoa kepadamu. Ya Bapa, kami bersyukur karena kalau kami ada sampai detik ini adalah anugerahmu semata-mata. Dan Engkau tetap dan terus menopang kami, memelihara kami demikian ajaib. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hari ini kami mohon tolonglah kami akan membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya. Kami mohon Roh-Mu tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya hati kami kuat untuk dapat menerima firman Tuhan, untuk dapat memahami firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Demikian juga kami mohon ampunilah segala dosa kami, dan layakkanlah kami oleh darah Tuhan Yesus untuk dapat mendengarkan firman. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan, Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Dan bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 42. Mazmur ini ditulis oleh seorang Israel dari Bani Korah. Bani Korah ini adalah merupakan dari keturunan Lewi. Dan kita tahu ada 12 suku dari Israel. Dan suku Lewi adalah merupakan suku yang dikhususkan untuk melayani sebagai imam atau hamba-hamba Tuhan di bait Allah. Nah, saudara, Mazmur ini ditulis oleh seorang atau oleh Bani Korah yang sedang mengalami pembuangan pada masa itu. Ya harus dibuang di mana? Yaitu mereka sedang dibuang di Babel. Nah, pemazmur ini harus hidup di negeri orang atau di negeri yang asing, negeri asing.
dan merupakan negeri penyembah berhala. Juga di sana perlakuan yang tidak manusiawi. Ya, mereka tentu saja di negeri orang, di negeri asing, perlakuan yang tidak baik. Ya, misalnya kerja paksa, ya, penghinaan, makian, cemoohan, itu adalah merupakan bagian kehidupan mereka sehari-hari pada masa itu. Ya, jiwa mereka sangat tertekan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka. Seolah-olah Tuhan sudah tidak ingat lagi kepada umatnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, saudara, pemazmur Bani Korah ini tidak tinggal diam. Dia mencari jalan keluar dari tekanan, dari frustasi rohani yang sedang ia alami. Kita perhatikan di sini, di ayat yang pertama-tama adalah pemazmur ini memiliki rasa haus akan Tuhan. Ya, memiliki rasa haus akan Tuhan. Ini menggambarkan dirinya. Ya, ia menggambarkan dirinya itu seperti seekor rusa yang sedang haus, sedang dalam keadaan sangat kehausan dan sangat merindukan sungai yang berair. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 2 dan ayat yang keempat. Nah, saudara, kalau kita perhatikan pemazmur yang sedang mengalami kondisi kekengeringan rohani ini, itu sangat tepat sekali. Ada banyak orang yang memang sedang mengalami tekanan yang berat. Namun yang sangat kita sayangkan adalah mereka tidak memiliki rasa haus akan Tuhan. Malah justru berusaha memuaskan jiwanya dengan perkara-perkara duniawi. Nah, itu adalah tindakan yang salah. Mari seperti pemazmur dalam kondisi seperti ini mencari Tuhan. Ya, ibarat seekor rusa yang sangat haus merindukan sungai yang berair. Yang kedua, apa yang dilakukan pemazmur? Pemazmur ini mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di masa-masa lampau yang telah lewat. Bukan hanya apa yang sedang terjadi, yang sedang ia alami, yang ia ingat, tetapi pengalaman masa lalu. Pemazmur mengingat kembali bagaimana dulu ia sangat bersemangat menyembah Allah. Ia sangat bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Pada masa dulu itu, hubungan pemazmur begitu dekat, begitu intim dengan Allah. Jadi hubungan yang dekat itu ada sukacita, ada kenikmatan yang tidak dapat terkatakan dengan kata-kata. Ya. Karena itu saudara, ingatan tersebut membangkitkan semangat dari pemazmur, membangkitkan harapannya, ya, membangkitkan sukacita di dalam hati pemazmur untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Yang ketiga, saudara, pemazmur di sini melakukan dialog dengan diri sendiri. Ya, berdialog dengan diri sendiri. Pemazmur tidak ingin jiwanya dihanyutkan oleh emosi negatif. Ya, oleh karena itu, ia berusaha untuk apa? Mengendalikan perasaannya dengan berkata-kata positif. Pemazmur berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Nah, saudara, di bagian lain, pemazmur juga memberikan semangat kepada jiwanya dengan berkata, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-12. Jadi saudara, ketika kita menghadapi pergumulan dan tekanan yang sangat berat, seperti ya misalnya karena tekanan perekonomian, kesulitan, dan berbagai macam hal yang terjadi, yang sedang kita alami. Ya, wajar apabila kita mengalami itu semua dalam dunia yang berdosa ini. Tetapi saudara, apabila kita mengalami ketertekanan seperti itu, marilah kita mengingat akan Tuhan. Dengan mengingat kembali kebaikan Allah dan melakukan dialog antara diri kita sendiri dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ya, berbicara terhadap diri sendiri secara positif, kita akan menjadi siap untuk menghadapi berbagai tekanan, gelombang kehidupan, apapun yang sedang terjadi dan sedang kita alami. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, setiap kita, ya Bapak Ibu, yang mungkin dalam tekanan dan apapun keadaan kita percaya dengan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" dan
tertekan di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Ingat perbuatan Allah di masa lampau. Demikian juga di masa kini dan akan datang. Tuhan Allah tetap baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur lagi kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus-menerus Engkau berikan untuk kami, agar kami terus-menerus dikuatkan, dan kami diarahkan kembali di tengah-tengah gundah gulananya jiwa kami, hati kami, perasaan kami. Melalui firman-Mu, kami kembali diingatkan bahwa ada Tuhan Allah yang baik yang menolong kami. Apapun keadaan kami sekarang ini, Tuhan tak pernah membiarkan kami. Dan kalaupun kami mengalami hal-hal yang membuat kami tertekan, justru melalui itu supaya kami kembali mengingat perbuatan-perbuatan-Mu di masa lampau, dan mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, dan pasti Engkau menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Kuatkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.